datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya ampun. apa kabar sahabat PKK? Semoga hari ini dalam kondisi yang bahagia dan ceria selalu. Hari ini podcast PKK dalam acara PKK Talks bersama saya Ari Pandajaya selaku host dan juga sebagai anggota tim TPPKK Pokja 3. Seperti yang sahabat ketahui bahwa Pokja 3 PKK membidangi program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Hari ini kita akan bicara tentang program pangan, di mana bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan keluarga dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kapabel sekali, Bapak Heri Wiratno, SIP, dan beliau juga selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Apa kabar Pak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Senang sekali Pak Heri bisa hadir Ya. di acara podcast PKK Talks ini. Semoga bisa memberi penambahan wawasan bagi sahabat-sahabat PKK yang ada yang sedang menyaksikan kita terkait dengan ketahanan pangan keluarga melalui gerakan tanam pangan keluarga. Pak Heri bisa jelaskan tentang apa itu gerakan tanam pangan keluarga, Pak? Ya, sebenarnya ini inisiasi dari Pak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita tentang gerakan tanam keluarga cabai yang ada di Kota Metro. Cabai ya Pak? Ya, Cabai. tapi ini kan memang sudah diawali dari kegiatan kita P2SA dan P2L. P2L itu pekarangan pangan lestari yang nanti ada kaitannya dengan program Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi kita mau tanam cabai. Jadi ini sinergi antara TPPKK Kota Metro dan Dinas Pertanian. Betul sekali ya. Ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Kota Metro. Rencananya seperti apa Pak nanti bentuk pelaksanaannya? Rencananya bahwa setiap kelurahan itu melalui kelompok PKK dan P2L itu kita bantu 2.000 bibit tanaman cabai. 2.000 Pak ya? Ya, nanti ditanam di sekitar pekarangan. 2.000 untuk 22 kelurahan? Ya, berarti 22 kelurahan. Oh, Masing-masing kelurahan 2.000. Oh, masing-masing kelurahan 2.000 untuk 22 kelurahan. Oh, berarti 44.000 Pak? Ya. Ya. Oh gitu. Terus nanti di setiap kegiatan P2L anggotanya itu satu keluarga ada 10 tanaman cabai di setiap rumah tangganya. Gitu. Oh, di setiap rumah tangganya. Jadi nanti setiap kakak akan mendapat 10 tanaman cabai ya Pak ya? Ya, 10 kelurahan. Kenapa harus cabai Pak? Karena ya seperti kita ketahui bahwa bulan-bulan ini harga cabai sungguh luar biasa. Betul, saya kira itu. Bahkan mencapai level sampai 100.000 ya Pak? Mau lebaran kemarin. Iya, 100.000 itu banyak yang menjerit nih sahabat-sahabat PKK, terutama yang kaum emak-emak nih. Ya otomatis dengan harga yang begitu fantastik ya Pak, sampai mencapai level 100.000 rupiah. Nah ini mungkin untuk mengatasi itu ya Pak ya? Mengatasi itu mahalnya harga cabai, lalu juga mendukung program pemerintah dalam rangka menahan laju inflasi tentu. Inflasi. Ini juga inflasi yang apa disebabkan inflasi oleh bahan sahabat makanan. PKK nanti tahu apa inflasi itu apa ya Pak? Kalau inflasi itu adalah kenaikan
menurunnya daya beli masyarakat dalam yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi karena melemahnya nilai tukar gitu. Jadi akan berpengaruh dengan nilai akan melemahnya nilai tukar, otomatis daya beli masyarakat daya juga beli akan masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga itu Pak. Ya. Yang otomatis tentu akan mempengaruhi belanja yang lainnya ya. Misalnya betul. untuk tadinya biayanya harusnya bisa untuk pendidikan karena harga cabai mahal ya, untuk itu. Otomatis ya memang iya sih Pak, rata-rata kita di Sumatera ini kalau tidak makan cabai kayaknya kurang gigit ya Pak ya. Apalagi orang Sumatera nih biasanya pakai cabai. Betul sekali. Nantinya Gertapaga ini Pak, mekanismenya melalui apa Pak? Ini Gertapaga ini nanti melalui PKK kelurahan bekerja sama dengan kelompok-kelompok wanita tani dalam penyediaan bibit, lalu di KWT nanti akan dikembangkan, dipelihara sampai nanti ya masing-masing rumah tangga punya komoditas ini untuk apabila memerlukan di rumah tangga, saya kira tinggal ngambil saja seperti itu. Iya. Jadi dengan harapan kenapa harus 10 ya Pak ya? Ya karena mungkin ya karena ini kan tanaman di samping rumah. Dalam satu pohon itu berapa Pak? Satu pohon tuh cabai itu biasanya kalau menghasilkan cabai. Bisa sampai 1,5 kilo sih kalau dirawat bagus gitu loh. Kalau 10 berarti kan bisa 15 kilo ya Pak? Ya bisa kalau dirawat bagus. 15 kan bisa. Kilo sekali panen itu Pak? Sekali panen kalau bagus gitu loh. Dalam jangka waktu berapa lama itu Pak? Kalau cabai kan sekitar 5 bulan itu udah habis. Iya berarti kalau seperti itu, kalau memang setiap rumah tangga menanam cabai kan otomatis harga cabai tidak seperti ini ya Pak? Iya. Saya tadi bayangkan kalau memang seandainya program ini dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya masyarakat terhadap dengan cabai ini kan otomatis mempunyai ketahanan tersendiri, tidak tergantung dengan pasar. Iya gitu betul. Ketika harga sedang naik ya nggak masalah. Saya punya pohon cabai, ambil aja petik di rumah. Iya kan? Nah makanya selama mungkin dengan adanya Gertapaga ini tentunya akan sangat membantu sekali masyarakat yang di bawah ya Pak. Betul. Mungkin nanti tekniknya pembagiannya melalui KWT, TPPKK dicanangkan kapan Pak ini rencananya? Nanti pada tanggal 19 Agustus ini ya Pak ya. Ini akan diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dalam rangka acara Pasar Tani Aguru Ceria di Kecamatan Metro Pusat. Kebetulan di 19 ya Pak? Di Lapangan Samber. Di Lapangan Samber. Ya mohon dukungan semua pihak untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini saya kira. Ya mudah-mudahan berjalan sukses ya Pak. Karena memang sangat besar sekali kalau seandainya masyarakat bisa dapat memanfaatkan halaman-halaman yang ada di sekitar di rumahnya masing-masing dalam rangka mencapai ketahanan pangan keluarga. Baik, sahabat PKK, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita di podcast PKK Talks, mungkin kita dapat menyaksikan tayangan tutorial penanaman cabai sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan video penanaman cabai. Tahapan yang pertama yaitu persiapan media tanam berupa pupuk kompos, tanah, sekam, dan sekam bakar. Tahapan yang kedua yaitu pencampuran semua media tanam. Pencampuran media tanam dilakukan dengan perbandingan 1:1. Campurkan media secara merata. Setelah media tercampur rata, selanjutnya didiamkan media selama 7-10 hari agar kandungan racun dalam media
bisa menguap dan media siap untuk digunakan. Atau Bapak Ibu bisa membeli media tanam yang sudah siap untuk ditanami. Tahapan yang ketiga yaitu penanaman bibit cabai. Pertama-tama, masukkan media tanam yang telah siap ke dalam polybag sebanyak 3/4 bagian. Kemudian, ambil bibit cabai yang telah siap ditanam, buka pembungkus akarnya, buat lubang tanam, lalu tambahkan tanah sampai polybag terisi penuh. Bibit cabai juga dapat ditanam di pekarangan. Gunakan media tanam yang sama seperti dengan di polybag. Ambil bibit cabai, buat lubang tanam, lalu tanam bibit cabai di pekarangan rumah. Lakukan hal yang sama sampai bibit cabai habis dan selesai ditanam. Setelah bibit cabai selesai ditanam, lakukan perawatan dengan cara penyiraman dan pemupukan kepada bibit cabai secara teratur. Demikian sahabat PKK, sangat mudah bukan? Kita menanam cabai, tidak sulit, bahan tersedia di sekitar kita, perawatan, kemudian hasilnya bisa kita panen dalam waktu singkat. Baik Pak Heri, melanjutkan lagi pembicaraan kita terkait dengan Kerta Paga. Kan Kerta Paga ini salah satu bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari. Apa yang dimaksud dengan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga ya Pak? Yang dimaksud dengan ketahanan pangan keluarga pangan itu seperti apa ya Pak ya? Ya, perlu kita ketahui bahwa ada istilah ketahanan pangan, di mana ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta halal tentunya. Nah, di dalam ketahanan pangan itu juga tercermin nanti ada yang namanya ketahanan pangan keluarga, yaitu kondisi yang mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi dalam masyarakat, dan tentu berintegrasi sosial itu ya. Iya. Betul. Oh, jadi sebetulnya ketahanan pangan ini kan sangat besar sekali ya Pak, Ya. apalagi bagi negara kita yang sangat besar ya populasinya, yang tentu saja membutuhkan pangan yang cukup besar ya. Kenapa? Mungkin saja bisa dengan terganggunya ketahanan pangan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi yang tadi seperti Bapak sampaikan, sosial bahkan politik ya Pak. Ya. Terus apa hubungannya Pak Kerta Paga cabai dengan ketahanan pangan keluarga ini Pak? Ya, nanti dengan keberhasilan gerakan tanam
pekarangan terutama cabai ini tentu masyarakat akan punya komoditas. Nah, komoditas itu bisa diambil sendiri di lingkungan sehingga membuat daya dukung keluarga untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa dipenuhi dari lingkungan. Dengan adanya kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh sekitar rumah, maka tentu kebutuhan yang lain bisa dicukupi dengan yang lain juga, saya kira itu. Iya, baik Pak. Jadi dengan adanya Gertapaga ini tentunya bisa mencapai ketahanan pangan keluarga ya Pak. Iya. Dengan otomatis bisa menjaga kestabilan ekonomi dengan harga-harga yang ya seperti pengalaman kemarin. Mungkin sahabat-sahabat PKK merasakan sekali ya bagaimana ketika harga cabai melambung tinggi ya. Nah, ini kan perlu ada selain Gertapaga ini ada nggak Pak upaya-upaya lain dalam rangka kita menjaga menghadapi kalau seandainya nanti terjadi nih tiba-tiba kenaikan harga kembali cabai, karena ini prosesnya berulang-ulang kali Ya, Pak. betul. Berulang-ulang kali kan. Ada nggak mekanisme lain selain ini? Kita kan nanam cabai kan nggak mungkin langsung ketika harga cabai naik kita tanam cabai nih. Iya, iya, betul. Pas kita turun, gimana nih? Cabai Iya. kita lagi banyak. Nah, ini sebaiknya Iya. seperti apa Pak? Ya, di Gertapaga nanti juga akan diajarkan bagaimana caranya merawat tentu tanaman cabai. Setelah itu juga ada pembelajaran bagaimana nanti ketika harga murah lalu cabai tidak berharga. Iya, Nah, iya. itu juga perlu proses dikeringkan, dibuat industri iya. untuk Jadi supaya dikeringkan. awet gitu. Ketika nanti mahal itu juga bisa dijadikan komoditas lagi supaya juga kebutuhannya bisa tercapai. Saya kira nanti akan ada edukasi dari BPKK, dari P2Al juga tentang proses pengolahan ketika Gertapaga nanti hasilnya melimpah, lalu harganya murah, bagaimana cara mengatasinya. Saya kira nanti juga akan diajarkan di situ. Oh, baik sahabat PKK. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi. Nah, ketika nanti gerakan ini berhasil dan produk cabai nanti berlimpah, sebaiknya karena memang sifatnya cabai itu mudah membusuk ya Pak, tidak tahan lama ya. Kita taruh di kulkas pun juga nanti lama-lama rusak ya Pak. Rusak. Ada baiknya produk-produk cabai-cabai yang banyak itu nanti dibuat semacam dikeringkan kemudian dibuat tepung ya Pak ya. Ya, bubuk cabai. Bubuk bisa. cabai ya. Nanti ketika nanti cabai harga sedang naik itu bisa digunakan ya Pak ya. Ya otomatis kan karena supply dan demand-nya ini ya Pak ya. Supply lebih kecil pada demand, otomatis harga akan naik. Nah, kalau supply lebih banyak daripada demand-nya, otomatis harganya akan turun. Ya. Iya Pak. Apakah ketahanan pangan keluarga itu bisa mempengaruhi ketahanan secara nasional itu seperti apa Pak? Ya, secara nasional itu memang tidak bisa bahwa satu daerah tertentu itu ketahanannya pangan sangat kuat. Nah, sementara daerah lain kekurangan pangan karena kita kan satu wilayah. Contoh saja lah kalau di Kelurahan Adimulyo cukup, tapi ya sudah dikurang kan akan terjadi ya masalah tentunya. Nah, itu juga yang membuat ketahanan kita baik secara daerah maupun nasional juga harus bisa dipenuhi oleh seluruh daerah gitu. Iya. Ini yang menjadi Jadi kalau memang ada satu daerah saling keterkaitannya Pak ya, keterkaitan dengan daerah-daerah lain dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Baik Pak, kembali lagi ke Gertapaga cabai tadi. Harapan Bapak, himbauan Bapak terhadap sahabat-sahabat PKK yang sedang menyaksikan kita seperti apa? Ya, perlu diketahui bahwa Gertapaga ini adalah inisiasi dari Pak Wali Kota Metro dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Sementara dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Metro mempunyai program P2L, Pekarangan Pangan Lestari itu. Jadi kedua program ini
disinkronkan sehingga membentuk satu dukungan yang baik tadi tentang ketahanan pangan itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa karena cabai itu bersifat musiman, maka kondisi ini akan selalu terjadi fluktuasi, apalagi memang dari segi hama dan penyakit cabai ini ya memang agak gampang susah merawatnya, agak riskan juga ya, ya Pak? itu. Jadi lebih baik kalau untuk perawatannya seperti apa, Pak? Nanti diajarkan nggak nih pada kawan pada ibu-ibu KWT yang menerimanya nanti nanti disampaikan nggak, Pak, informasi tentang bagaimana cara merawat? Oh iya, nanti setelah supaya menghasilkan hasilnya cukup baik. Iya, nanti setelah ada Gertam ini kan kami ada petugas lapangan yang mendampingi kelompok P2L bersama dengan Ibu Ketua Tim PKK Kelurahan ke masing-masing kelompok binaan. Tadi yang 10 keluarga, satu keluarga 10 pot tadi, saya kira itu. Jadi kalau misalnya orang panen semua 10 dasawisma, satu dasawisma kan dikumpulkan jadi satu, itu juga bisa dipasarkan bersama, saya kira itu membentuk komunitas baru, saya kira itu juga penting. Mungkin ada lagi, Pak, yang disampaikan sahabat PKK? Ya, saya kira itu mohon perhatian kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga, mohon pekarangannya itu mulai dari sekarang diisi dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah, sayur yang mendukung ekonomi keluarga. Boleh juga produk peternakan, perikanan yang ada di sekitar rumah, saya kira untuk tadi meningkatkan pendapatan keluarga, karena dari sekitar rumah itu bisa menghasilkan 10% dari pengeluaran yang Bapak Ibu keluarkan bisa ditanggulangi dari sekitar rumah, saya kira itu 10%. 10% ya. Juga, Pak. Nah, sahabat PKK, tadi apa yang disampaikan Pak Heri tadi, sebetulnya ketahanan pangan itu bisa kita capai dengan pekarangan halaman kita sendiri yang kita bisa manfaatkan. Kita bisa lihat sahabat PKK bahwa banyak sekali pekarangan yang memang tidak dimanfaatkan ya, Pak Heri. Ya, betul, Padahal betul. apabila kita manfaatkan itu justru bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan. Dengan dengan melakukan penanaman seperti sayur mayur mungkin, Pak ya, cabai, yang lainnya bisa justru untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya ingat ada istilah itu, Pak, makanlah apa yang kau tanam, tanamlah apa yang kau makan. Nah, seperti itu, Pak ya. Betul. Ya, sahabat PKK, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih Pak Heri atas kehadirannya. Semoga apa yang diinginkan dalam mencapai ketahanan pangan keluarga, partner antara PKK dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota itu tetap berjalan bersinergi dengan baik dalam rangka mencapai ketahanan pangan keluarga. Yang kedepannya akan menimbulkan menjadi Indonesia yang kuat. Terima kasih. Nah, sahabat PKK, ini salah satu bentuk produk unggulan pemerintah Kota Metro dalam rangka pemanfaatan hasil tanaman yang ada di sekitar rumah. Ini adalah keripik pepaya. Luar biasa, ini kates ini, Pak. Iya, pepaya. Ini pepaya bisa dibuat keripik, ini luar biasa ya, Pak. Jelas ini sangat cukup menarik ya pepaya. Biasanya kalau keripik itu nanas ya. Ini saya baru tahu loh, Pak, ini keripik pepaya. Mungkin nanti rasanya pasti luar biasa sekali. Dan keripik ini bisa diperoleh di Sentra Kreatif Kota Metro Sekam yang ada di Jalan Jenderal A.H. Nasution. Terima kasih. Demikian sahabat PKK, acara podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan solusi bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.